I show you. Just like this. Ini anak 3 tahun butuh ibu dan ayah. Selalu harus ada kontak sama ibu dan ayah. Walaupun ibu dan ayah punya masalah, anaknya nggak bisa jadi korban dari situ. Dia Ashley kangen sama ibu, dan saya telepon ibu, saya bilang, kenapa kamu nggak balik lagi? Atau kalau kita nggak bisa tinggal bareng, saya sewain rumah yang dekat, biar anak bisa bertemu di sekolah setiap hari. Juga tidak mau, karena dia bilang, ya karena kamu bisa usir saya, karena saya bayar rumah. Sepengetahuan saya, ibu itu dengan anak batinnya akan sangat dekat. Setahu saya itu. Tapi kalau mantan istri Denny ini kayaknya kalau pergi ya pergi aja, anaknya udah gitu. Kayak seperti orang yang tidak punya anak aja. Kekhawatiran saya, anak dua-duanya dapat masalah loyalty conflict, karena mereka akan sadar, oh ada masalah sama orang tua, so saya harus pilih siapa, ayah atau ibu. Itu bikin masalah besar untuk anak kecil, karena ibunya nggak terpisah masalah. Dia bikin masalah untuk anak lihat kita ada masalah. Saya sudah pesan tiket pesawat untuk diri sendiri dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Sebelum saya bertemu mantan istri di 2012, saya pikir saya sudah booking tiket ke Belanda, mau ikut nggak? Dia bilang ya, mau ikut. Dia ikut ke Belanda. Ya, dia kenal bapak saya, kakak saya, keluarga saya di Belanda. 3 bulan kita tinggal di Belanda. Kita sudah tahu kita nggak cocok. Di Belanda sebenarnya sudah tahu kita nggak masalah berantem, bukan kayak gitu. Tapi kita rasa kita nggak cocok untuk bersama terus. Tapi kita masih mau coba, karena saya pikir ya mungkin kita butuh waktu dan akan jadi bagus. Ya nggak masalah, kita belum punya anak juga. Setelah itu ya kita balik ke Yogyakarta. Kalau di Jogja waktu dari 2012 sampai 2014 masalah terus untuk salah paham. Sudah ada masalah lah dari situ, dari budaya. Tapi dia juga mau coba, saya juga mau coba. Setelah 2014 dapat anak. Nah, kalau waktu dapat anak saya mau tanggung jawab untuk anak. So kita harus cari jalan untuk untuk ngurus anak sebenarnya. Anak saya lahir 20 September 2014. Setelah lahir ikut ke rumah mertua di kampung di Jogja, di Bantul. Setelah anak lahir, orang tua juga ikut campur semua. Dan saya mau tahu mereka lagi ngapain sama anak saya, karena saya juga baru jadi bapak. Saya mau tahu, semua saya mau tahu. Itu pertama kali saya jadi bapak, so saya sangat baru buat saya. Tapi mereka nggak berkomunikasi apapun. Hal kecil, salah komunikasi. Waktu saya sendiri sama ayah mantan istri, opa, anak di matras, saya gendong anak, terus dia bilang mau kemana? Saya bilang, karena bahasa Indonesia saya waktu itu juga kurang, saya bilang, ya bukan urusan Anda. Kalau saya pikir Anda itu sopan, ya kamu itu kurang sopan, saya pikir. Terus saya pakai ngomong Anda, saya pikir ini sopan. Kalau di bahasa Belanda atau Inggris itu seperti ya kemana aja, ya atau ya enggak. Tapi karena salah budaya, saya bilang bukan urusan Anda,
itu dia terima seperti sangat marah. Dia bilang anak akan di sini. Terus ada ya mungkin 10 orang, ada om, orang kampung semua ikut. Saya pikir ya saya cuma bilang saya mau ke sini ya, saya tidak maksud ya tapi dia marah. Ada mantan istri juga di sana bilang karena dia sudah ada masalah sama saya mantan istri dari komunikasi ya, dan dia bilang ya pulang aja ke Jakarta. Nah anak di sini kayak gitu. Ada itu sebenarnya sepupu tapi dia baik, dia yang tinggi di sana, dia antar saya ke bandara. Ya, dan dia sendiri bilang ayahnya ini jangan bilang saya ngomong itu, tapi dia terlalu ego. Dia bilang. Nah, setelah itu masalah mulai dari situ. Saya di Jakarta, itu sudah 24 Januari 2015. Dan waktu itu saya bikin penyanyi yang itu di YouTube. Small girl, you're just in this world, so you will have to fight just like me. I can know it. This life is not easy. There can be problems every moment. Little girl, there are a lot of good people. Karena saya kangen sama Ashley, saya tidak tahu Ashley di mana ya, di rumah itu, tapi nggak boleh lihat anak, nggak dapat informasi. Saya coba telepon, SMS, WA, nggak dapat kabar sama sekali. Saya lihat di Facebook mantan istri, dia ke pantai sama anak, dan saya mau tahu, enggak, semua di stop. Ya, dan itu mulai saya tahu, kok bisa saya ayahnya, saya bayar kelahiran, saya di samping tempat tidur sampai anak lahir, kasih support terus, itu seperti nggak ada artinya buat dia. Dan kok bisa terpisah anak? Itu terpisah anak mulai dari situ. Setelah itu sering terpisah anak, dia balik lagi, terpisah anak lagi, balik lagi sama saya. Kenapa dia balik lagi? Karena uangnya habis. Kalau uangnya habis, dia balik lagi sama saya. Ya, anak butuh ayah, dia bilang. Ya, emang butuh ayah. Kenapa dia? Karena butuh uang, saya transfer. Oke, anak balik ke saya. Lalu saya lihat anak lagi. Sampai ada masalah kecil lagi, salah paham kata-kata ini, dia pergi sama anak. Kecewa iya ya, tapi saya bilang mulia ya, Denny masih bisa memaafkan. Ada orang kecewa yang benar-benar menutup hatinya, Denny masih mau membuka hatinya. Mungkin kalau saya jadi Denny ya, mungkin istri seperti itu udah saya tinggalin, udah saya nggak biayain malah hidupnya. Tapi Denny masih mau menyantuni istri dan anaknya. Walaupun dia sudah dikecewakan bukan satu kali, beberapa kali. Karena sebelumnya saya pernah kenal juga sama pacarnya Denny. Saya ya sebagai teman dan ex pacar gitu, saya juga pengen yang terbaik ya. Saya bilang, Dan kamu hati-hati kalau cari cewek. Jangan cuman kelihatan baik di depan kamu, takutnya kamunya diporotin. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak kok ini baik kok, baik, katanya gitu. Oh ya udah baik kalau emang itu. Waktu di 11 bulan itu, di Desember, 12 Desember, saya masih ingat kita nikah untuk izin tinggal saya, karena saya dari Belanda expired ya. Dia bisa perpanjang kalau dia mau, ya, mantan istri. Tapi dia nggak mau. Your attention please. Garuda Indonesia passengers on flight number GA8. So saya harus keluar negeri. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been. Dan di Malaysia 1-2 hari, terus untuk visa turis, terus bisa balik lagi. Saya coba cari jalan untuk tinggal di sini lama, kan?
Nah, dan ada sosial budaya visa sama teman orang laki-laki teman saya, dia tanggung jawab. Laki-laki itu juga jadi saksi untuk pengadilan. Karena mantan istri kirim WA ke dia seperti jangan sponsorin Denny, biar Denny pergi dari anak-anak. Dia mau saya nggak bertemu sama anak-anak. Dina pernah WA saya tahun 2018. Tidak perlu sponsor lagi. Tidak perlu sponsorin Dani lagi. Ya, kasihan mah nanti. Tapi kalau nggak sponsor nggak bisa di Jakarta, nggak bisa ketemu anak. Ya, saya bilang ya terserah saya. Ya, menurut saya tidak fair ya. Kenapa tidak? Ya di satu sisi dia kan perlu biaya dari Dani. Tapi Dani nggak boleh saya sponsorin, berarti Dani suruh keluar negeri. Iya. Jadi seolah-olah seperti mau duitnya. Dia kirim screenshot ke saya yang chatan. Dia bilang saya teman sama Denny dan dia nggak terima. Ya dia beda karena dia juga ayah. Kenapa jangan seperti itu dia bilang. Dan itu karena mantan istri coba cari teman saya jadi pilih dia. Tapi mereka nggak pilih dia. Waktu saya di Kuala Lumpur, dia di depan rumah dan ada pembantu yang urus anak. Dan dia matiin listrik, dia bakar sepatu di depan pintu. Pembantu yang telepon saya, oh ada ibu. Dan Ashley tidak tahu, Ashley bingung ya kan. Tidak tahu, dia tahu itu ibunya, tapi dia juga tahu, oh ya dia nggak seperti benar atau apa, dia bingung dia. Nah, saya telepon satpam di perumahan dan saya bilang, hey, suruh dia pulang, pergi, dan dia pergi. Ibunya ini yang saya sangat tahu, anak-anak itu buat karena dia matre buat uang. Dia tahu saya sayang anak, karena dia tahu itu dia minta itu dalam putusan juga. 21 juta per bulan. Saya cuma rasa dia tidak sayang sama anak, tapi dia butuh anak seperti senjata untuk dapat uang dari saya. Itu yang saya juga nggak suka untuk ngomong soal ibunya anak saya seperti itu. Tapi itu jujur. Itu terjadi di 2012 di Kalibata tempat karaoke yang berempat saya ini Jason, dan setelah kita sudah nyanyi Jason bilang sama saya, dan saya harus bicara sama kamu sangat serius ya dia, apalagi saya rasa dia nggak baik buat kamu, jangan lupa itu. Saya sangat serius, saya akan belum kenal tapi saya sangat serius. Ternyata sekarang apa semua yang terjadi dia benar. Saya cuma nunggu sampai pengadilan negeri di Bantul selesai. Karena mantan istri nunggu itu, dia bilang. Ya, dia tidak mau bertemu atau bicara, dia sesuai hukum. Dia yakin dia akan menang hak asuh anak ke dia, dan saya tidak bisa lihat anak mungkin. Saya banding, akhirnya ada putusan di Bantul 2018, pengadilan Bantul di Jogja. Itu putusan pertama, hak asuh anak Ashley ke saya dan pengasuh anak Denny ke dia. Nah, untuk 21 juta hakim bilang ya tidak sesuai biaya hidupan di sini. Setelah itu dia minta maaf, ayahnya minta maaf, ayahnya nulis surat, dia bilang, saya maaf anak saya materai seperti ini, saya tidak tahu dan saya tidak lihat sisi dari Pak Denny, saya cuma lihat sisi anak. Saya pertama kali tidak percaya dia tulis itu, tapi saya ke rumahnya dan kasih surat, saya bilang, bapaknya nulis ini, dan dia bilang, ya, baru saya percaya. Nah, dan itu setelah dia minta maaf, adik dia minta maaf, mantan istri minta maaf, saya bilang oke, karena dari sisi anak ya saya nggak boleh untuk terpisah ibu dari anak, itu bukan hak saya. Dari sisi anak harus lihat ibu dan ayah.
Saya bilang oke, saya maafin kita bareng lagi, tapi saya mau kita bikin akte notaris biar dia kasih hak asuh anak dua-duanya ke saya. Karena saya khawatir dia pergi sama anak lagi atau bikin masalah lagi. Dan dia bilang oke. Dia lelah bukan karena mengurus anaknya ya. Lelah bagaimana masalah ini harus selesai. Itu yang dia pikir. Lelah masalah ini harus selesai. Karena kan kejadian meninggalkan istri meninggalkan Denny dengan Dina meninggalkan Denny dengan Ashley itu bukan satu kali, kan beberapa kali. Dan itu kan kelihatan dari wajah dia lelah dengan masalah itu. She's my sweet little baby, I'm a little lover boy. Well, I love my Ashley and the blue jet too. Do you know if someone hurts them, what I'm gonna do? Take a revenge on them, because they can't hurt my baby. No, because I'll be angry all the time. Nah, terus so dia balik lagi, itu ulang tahun dia 22 Mei 2019. Dia balik lagi, yang pertama setelah 11 bulan, lihat Ashley lagi. Ya, happy, Ashley happy untuk bertemu ibu lagi. Nah, Aku cek dulu. Kamu namanya siapa sayang? Ashley. Mana? Suara tepuk tangan untuk Ashley. oke, kita cobalah kalau anaknya happy. Kalau orang tua baik, nggak ada masalah, perlu ya happy anaknya, sangat happy. Dan saya juga happy. Nah, dan kita bareng lagi. I built my life in Indonesia, and I made a life out here. I made 2 children, Danny and Ashley. Dan dia bilang dia mau ke Belanda. Saya bilang kalau mau ke Belanda kita harus bikin akte notaris karena saya khawatir dia akan lakukan apa di Belanda. Oke, kita ke notaris dan kita tanda tangan. Dia setuju sebenarnya ada akte notaris ya. Ini akte notaris ya. Ya, 2018 sebenarnya putusan pertama. Tapi saya ke pengadilan tinggi dan ada putusan pengadilan tinggi 2019. So cerai belum kelar ya karena pengadilan tinggi. Setelah itu nggak ada yang berubah di pengadilan tinggi, saya ke kasasi. Nah, kasasi tidak boleh masuk bukti baru. Nah, kalau akte notaris itu setelah pengadilan tinggi. So, saya mau masuk bukti baru ke Mahkamah Agung untuk kasasi, tapi kasasi mereka cuma cek kalau peraturan dari pertama pengadilan tinggi benar, tapi mereka tidak terima bukti baru. Bye, Corona. And what do you think, Ashley? Yes, it's right. You agree? And now the schools are closed. They can't learn out here just because of the coronavirus and the pollution. Sampai Corona 2021 ya sekolah jadi tutup. Kita masih nunggu di sini beberapa bulan, setengah tahun untuk sekolah akan buka. Kita ada online les, ini online aktivitas di sini, tapi nggak ada banyak social contact.
Terus saya bilang, oke, di Belanda sekolah buka, itu aja alasannya. Karena sekolah di Belanda buka, sosialisasi di Belanda, hal kayak ya jaga jarak atau kayak gitu nggak ada di Belanda kan. So anak masih sama. So saya pikir, oke. Saya kasih tahu dari lebih baik jangan dengan materi istri juga ke sana. Saya ngerti bahwa dia mau bawa istri ya, karena itu anak ya. Saya anak juga awal ya. Bahkan mau ibunya juga ikut. Ya, pada anak cerai sebenarnya ya kan, tetapi ya anaknya juga minta ibunya ikut. Kalau ibunya gak ikut, anak jadi setiap hari kesal, sedih, pasti itu alasan. Cuma tidak berubah soal situasinya, bahwa ya khawatir istrinya akan memanfaatkan situasi. Saya bilang ya oke, kamu aja ke sana dengan anak-anak, tapi Denny juga mau bawa istrinya. Menurut saya, opini saya itu tidak begitu bagus, karena sebenarnya sudah